Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Kali ini kita akan melakukan perbandingan lagi antara modem router M4G LTE ProLink DL7303. Saat ini sudah terhubung dengan antena outdoor lock periodic Lintratek di posisi pigtail tunggal, dan kita sudah dapatkan sinyal full dengan antena outdoor di pagi hari agar traffic atau pengguna belum banyak pada BTS di sini. Oke, sudah ready saat ini ProLink DL7303. Ini penggunaan ProLink DL7303 sudah lebih dari 1 tahun, dan ada minusnya di saat pertama kali on jika kita tidak melakukan stimulasi pada kartu SIM, yaitu dalam posisi on kita tekan untuk mengeluarkan kartu SIM-nya dan kita masukkan kembali baru bisa terbaca. Minus yang didapatkan setelah pemakaian ProLink DL7303 lebih dari 1 tahun. Namun kali ini sudah ready, siap untuk digunakan menggunakan antena outdoor. Yang kedua, kita akan bandingkan dengan Mikrotik LHG LTE yang terhubung dengan TP-Link Archer C54. Karena Mikrotik LHG LTE ini sudah ada di outdoor dan kita pancarkan lewat TP-Link Archer C54 dan sudah ready. Sahabat bisa lihat ini sudah terhubung dengan LAN. Kabel LAN yang kelihatan seperti kabel koaksial, akan tetapi ini adalah kabel twisted pair dari FTP. Ada STP, FTP, atau ada seal-nya. Oke sahabat, itulah kedua device ini sudah ready, antara ProLink DL7303 dengan sama-sama menggunakan kartu SIM Bayu. Jadi Bayu paket 50 GB di pagi hari ini, baik Mikrotik LHG LTE maupun di ProLink DL7303. Kedua device ini Mikrotik harga 3,3 juta dan ProLink sekitar 2,1 juta. Kita akan bandingkan kedua performanya. Oke sahabat, kita akan screen di HP untuk pengujian ini dan sahabat bisa melihat di sisi ini. Yang pertama, kita sudah terhubung dengan ProLink DL7303 dengan nama WiFi ProLink 5. Ini adalah 5 GHz dari ProLink DL7303. Kita coba lihat IP-nya. Oke, 192.168.1.1. Kita coba untuk mengakses ProLink DL7303. Oke, kita mengakses ProLink DL7303 dengan IP address 192.168.1.1. Kita coba masuk. Oke, kita klik. Kalau seperti ini kita akan klik lanjutkan saja karena terbaca sebagai oke. Dan terima risikonya dan lanjutkan karena kita sudah tahu ini adalah link web dari ProLink DL7303. Oke sahabat, kita hanya membuktikan bahwa kita terhubung dengan ProLink DL7303. Kita mulai uji untuk ProLink DL7303 yang pertama. Kita lihat performanya di pagi hari. ProLink DL7303 dengan antena outdoor lock periodik dari Lintratek. Jadi memang performa di sini di BTS yang terdekat. Jika di siang hari sudah limit dan kita sulit untuk melakukan koneksi dengan auto, kecuali kita lock band dan kita tembak pada BTS tetangga. Oke sahabat, pingnya 108, ProLink DL7303 dengan Bayu paket 50 GB. Ini secara auto, ProLink belum bisa dilakukan lock band. Oke, masih terhubung dan kita uji yang kedua. ProLink DL7303 dengan antena outdoor lock periodik dari Lintratek. Uji yang kedua ini adalah pingnya 93. Kemudian kita lihat download speednya yang sangat kecil. Ini karena auto dari ProLink ini membaca band yang kadang-kadang hanya gelombang radionya, bukan speednya. Unduhan 1,15 Mbps dan kita lihat upload atau unggahannya. Oke, unggahan atau uploadnya 7,23 Mbps. Masih terhubung sahabat. Kita akan uji untuk
Prolink DL7303 kartu SIM Vayu, paket 50 GB, pengujian yang terakhir. Dan dengan antena outdoor lock periodik dari Lintratek. Pengujian yang ketiga justru turun di 0, inilah kualitas BTS di sini. Ya, tergantung band yang diterima secara otomatis. Pingnya 90, unduhan atau downloadnya di 0,74 dan uploadnya di 6,78. Oke sahabat, itu adalah performa dari Prolink DL7303 dengan kartu SIM Vayu, antena outdoor lock periodik dari Lintratek. Yang berikut kita akan menghubungkan dengan Mikrotik LHG LTE yang menggunakan pemancar TP-Link Archer C54 dengan nama WiFi Kedai 5. Kedai 5 ini adalah 5 GHz dari Archer C54 yang terhubung dengan Mikrotik LHG LTE yang sama-sama di outdoor. Jadi uji kali ini sama-sama menggunakan antena outdoor. Oke, sudah terhubung. Sudah terhubung dengan Mikrotik. Kita klik di Discovery, kita sudah dapatkan IP address dan MAC-nya. Kita klik dengan MAC, masukkan user dan passwordnya. Kita langsung connect ke aplikasi Mikrotik. Oke, kita langsung ke interface ke LTE dan kita lihat band frekuensinya di network mode dan band. Nah, sahabat bisa lihat di sini tercentang semua mulai dari band 1 sampai band 40. Sehingga secara otomatis Mikrotik menemukan band secara auto. Oke, kita langsung uji untuk performa Mikrotik LHG LTE yang dipancarkan lewat TP-Link Archer C54. Pengujian yang pertama untuk Mikrotik LHG LTE. Oke, sudah jalan. Pingnya 96 ms di pagi hari ini. Ya, download pertama 7,88 Mbps. Dan uploadnya kita tunggu cukup tinggi, 7,88 Mbps, dan uploadnya tembus 30,2 Mbps. Oke, ini masih terhubung dengan Kedai 5G dan kita uji yang kedua. Performa LHG LTE di pagi hari ini dengan kartu SIM Vayu juga, paket 50 GB. Pengujian yang kedua ini justru sangat tinggi, pingnya 101 walaupun pingnya masih tinggi juga. Dan kita lihat, oke sahabat, pengujian yang kedua ini downloadnya 23,7 Mbps, pingnya 101, download atau unduhan 23,7 dan uploadnya 27,0 Mbps. Sangat fantastis dengan Mikrotik LHG LTE. Pengujian yang kedua. Yang kedua ini pingnya 91 walaupun pingnya tinggi. Ya, inilah band otomatis. Ketika berpindah band, speednya juga langsung anjlok ke 2,39 Mbps. Jadi unduhan 2,39 Mbps dan kita lihat unggahan atau uploadnya masih tinggi di 22,8 Mbps. Oke sahabat, itulah performa dari Prolink DL7303 yang sudah lebih dari Cat 6 dibandingkan dengan Mikrotik LHG LTE yang Cat 4. Walaupun harga keduanya yang terpaut jauh antara Mikrotik LHG LTE dengan harganya 3 jutaan dan Prolink DL7303 dengan harga kurang lebih 2 jutaan. Performa di pagi hari di mana BTS masih traffic masih kecil atau penggunanya masih kecil dengan download upload serta latensi. Oke sahabat, itulah performa dari Prolink DL7303 Cat 6 dan Mikrotik LHG LTE yang Cat 4 dengan performa di pagi hari di mana BTS masih belum padat penggunanya. Semoga bermanfaat buat sahabat semua dan kita lihat
Performa keduanya didominasi oleh Mikrotik LHGL. Sama-sama kita set pada auto band frekuensi menggunakan kartu SIM Bayu paket 50 GB. Sama-sama di outdoor, Prolink DL7303 menggunakan antena outdoor Lintratek periodik, dan Mikrotik LHG LTE sudah berada di outdoor dan kita pancarkan dengan Tapling Archer C54. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.